Ya, buka usaha ada apa nih? Mungkin kan lagi kayak gimana gitu kondisi keuangan. sebenarnya bukan ya berusaha lebih bangkit lagi karena kan tahun lalu sudah banyak banyak cobaan dan harus ada yang saya urus. Ya meskipun ini belum selesai 100%, eh, ya ini untuk apa ya? Saya tidak jatuh gitu untuk membuktikan, bukan sebenarnya bukan untuk membuktikan juga sih, tapi saya bisa bangkit lagi itu setelah banyak badai yang menerpa. Nah ini saatnya untuk bangkit demi Marco juga, demi masa depannya Marco. Karena kan dari tahun lalu fokus saya hanya di kasus yang saya jalankan di tingkat pertama kan, tingkat pertama dan tingkat berikutnya. Nah tahun ini masih tetap memperjuangkan Marco, tapi saya juga harus memikirkan masa depannya Marco juga. Ya salah satunya usaha yang saya jalankan ini, selain pekerjaan utama saya sebagai seorang aktor, saya juga ada usaha lain untuk menunjang masa depannya Marco gitu. Kalau yang Marco sendiri masih minat juga kalau masyarakat suka gitu. Masih, iya masih. Masih itu kan termasuk tanggung jawab saya ya. Meskipun ya ada sedikit tersendat, tapi saya masih menyisihkan untuk Marco. Dan mungkin tidak apa ya, yang saya persiapkan untuk Marco yang saya simpan sendiri itu ada ketika Marco di tangan saya gitu. Bukannya tidak percaya memberikan ke pihak sana ya, cuman untuk Marco, misalnya Marco lihat ini, ketika Marco di tangan saya, semuanya ya semoga semuanya sudah tersiapkan lah gitu. Sejauh ini sudah tahu belum ada sekolah di mana? Nggak tahu, pihak sana kan tidak pernah memberikan informasi apa-apa ke saya gitu. Saya beberapa bulan yang lalu saya ajak bertemu pun juga tidak diindahkan kan, tawaran saya. Cuman ya sudahlah, saya udah mempercayakan ini kepada pihak yang berwajib, khususnya Polres Tangerang Selatan yang mungkin hampir setahun kasus saya ini ya menurut saya ya tidak berjalan seperti apa yang saya harapkan, tapi saya yakin Polres Tangerang Selatan tuh mungkin punya wewenangnya sendiri, tapi ini karena sudah hampir setahun tidak jalan, saya masih punya keyakinan bapak-bapak yang terhormat di sana masih punya hati nurani yang bersih, jujur, dan lebih objektif lagi, dan semoga tahun ini semua terselesaikan dengan baik. Laporan yang sudah saya berikan ke Polres Tangerang Selatan dari tahun lalu. Tapi kemarin kan sudah tes psikotest. Hmm? Sejauh mana mungkin Apa? perkembangan dari UPTD yang kemarin? UPTD tetap menunggu Marco datang, meskipun sampai pemanggilan ketiga pihak terlapor itu tidak mengindahkan, terlalu banyak alasan, tapi pihak UPTD tetap menunggu kehadiran anak saya, Marco, untuk diperiksa oleh psikolog. Nah, ini sepertinya UPTD sudah menyerahkan ke Polres Tangerang Selatan seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Kemungkinan Polres Tangerang Selatan itu akan memanggil terlapor dengan daya paksa itu. Tapi ini masih dikaji lagi karena prosesnya itu kan harus menghadirkan saksi ahli dari Kemen P3A atau PPA. Nah, nanti itu dirundingkan, baru langkah berikutnya itu apa, saya tinggal menunggu informasi dari Polres Tangerang Selatan. Tapi kalau dari pihak sana sendiri ada konfirmasi atau apa mungkin ke lawyer sama sesama lawyer atau gimana? Belum ada informasi apapun, dan dari pihak lawyer saya pun juga belum ada memberikan informasi ke saya tentang ini kelanjutannya seperti apa. Mungkin Bang Ricci juga lagi ada kesibukan yang lain, jadi saya tetap setia menunggu kabar baik apapun itulah
Ya, Tapi Mas Yama sendiri kan aku lihatnya kita sekarang sedang merayakan ibadah puasa sama Marco itu. Kan kemarin Marco ngucapin nih selamat Natal Mas Yama. ngucapin dari voice note. Itu pantas gak tuh? Ya, nah kalau Mas Yama sendiri ngucapin juga nggak? Apa? Puasa kalau Ya bagi siapapun yang menjalankan ibadah puasa, ya saya menghargai itu. Itu. Cuman kalau untuk Marco kan saya nggak tahu dia berpuasa atau tidak. Itu. Tapi buat siapapun ya saya menghargai yang sedang menjalankan ibadah puasa, tapi laporan tetap harus jalan. Ya kan, laporan harus tetap berjalan. Iya dong, udah satu tahun kan, kewajiban di mata hukum juga tetap harus dijalankan. Itu. Tapi yang berhubungan dengan apa namanya keyakinan yaitu ditempatkan di tempat yang mulia. Tapi kewajiban di mata hukum ya juga harus berjalan mau apapun itu kondisinya. Seharusnya kan seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan apapun itu. kalau kasasi sudah sejauh mana? Kasasi belum dapat informasinya juga dan ya ini ya buat saya pertanyaan lagi. Kemarin dari PN ke PT bisa tuh sebulan tuh, alangkah cepatnya. Nah sekarang dari PT ke kasasi, oh ini balik lagi ke normal nih. Kan memang menurut informasinya kan hasil itu kan 60 hari cepat, 120 hari itu paling lama. Nah ini dari PT ke kasasi, nah ini normal nih. Kemarin dari PN ke PT, kok bisa cepat ya? Boleh ya? Saya bertanya ya, boleh dong. Tapi kalau dari Mas Yama sendiri karena ada kemarin laporan juga kalau Ke KPK, ke Dewan Pengawas MA, ya. Itu juga kami juga belum mendapat informasinya. Bang Ricci pun selaku lawyer saya juga belum memberikan informasi apa-apa ke saya. Ya cuman kalau saya pribadi saya serahkan semua ke institusi terkait bagaimana memprosesnya. Yang penting segala upaya hukum yang disediakan di negara ini terus kami lakukan. Tuh. Banjir, oh iya, iya. Nah ini pas banget karena kebetulan mama saya, kakak saya tinggal di Semarang dan berita tentang Semarang itu banjir memang benar dan rumah saya yang di Semarang pun beberapa titik itu bocornya parah banget karena curah hujannya itu dari 3 hari yang lalu itu nggak berhenti dan memang terjadi banjir lumayan di mana-mana. Ya saya berharap warga Semarang terus tetap waspada untuk antisipasi volume air yang semoga tidak meningkat ya karena beberapa hari terakhir kemarin itu lumayan banyak itu curah hujan dan akhirnya terjadi banjir. nah kalau keluarga sendiri kemarin seperti apa Pak? Rumah bocor saking curah hujannya nggak berhenti selama 3 hari dan deras banget. Jadi saya dapat laporan dari Semarang itu rumah di beberapa titik kayak ke kamar mandi, ruang makan itu bocornya benar-benar bocor. Dan ya udah lumayan teratasi sih. Semoga curah hujannya ini berhenti, kalaupun hujan ya jangan terlalu deras lagi lah harapannya. Audio Jungle.